bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk saat teduh. Roh Kudus, tuntun kami supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu. Haleluya, amin. tinggal dekat dalam hati-Mu Tuhan. Sebentar kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Roh Kudus bantu kami Tuhan. Berikan kami pewahyuan-Mu, berikan kami pesan-pesan-Mu Tuhan, yang mengubahkan hati dan hidup setiap dari kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yuk kita baca Alkitab kita di Kejadian 28.
Kejadian 28 ayat 1 sampai yang ke-22. Kita baca bergantian ya. Ayat yang 1, kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Ayat yang ketiga, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Ayat 5, demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub kepada Padan Aram, kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Ayat 7, dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Ayat yang ke-9, sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Ibrahim, adik Nebayot. Mimpi Yakub di Betel. Ayat yang ke-10, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya ke tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 11, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. 18, keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. 20, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Ya, teman-teman, ayat ini itu waktu itu terjadi waktu Yakub pergi dari kakaknya Esau yang mau membunuhnya. Jadi waktu itu Yakub pasti sangat ketakutan karena tiba-tiba dia harus pergi dari kakaknya yang mau membunuhnya. Tapi ini indahnya, firman Tuhan berkata, waktu dia ketakutan itu, Tuhan menjumpai Yakub dalam mimpi dan berkata yang di ayat ke-15, sesungguhnya aku, yaitu Tuhan, menyertai engkau, dan aku, Tuhan, akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.
firman Tuhan ke Yakub ini juga berlaku ke hidup kita adik-adik. Walaupun terkadang kita itu dalam hidup ini ada masalah yang membuat kita itu ketakutan, yang membuat kita itu mungkin khawatir, bimbang. Tapi firman ini itu juga buat kita bahwa Tuhan sendiri selalu menyertai kita. Tuhan sendiri yang melindungi kita dan tidak meninggalkan kita, melainkan melakukan apa yang Tuhan janjikan kepada hidupnya kita. Walaupun mungkin ya hari-hari ini beberapa dari kalian mungkin merasa, aduh gak tahu kak, rasanya itu di rumah itu takut gitu, di rumah itu gelisah, berasa sendiri, berasa gak ada orang yang ngertiin, gak ada. Mungkin di rumah rame-rame, tapi berasanya sendirian, gak ada yang peduli. Tapi adik-adik, ingat firman ini, kalau Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Di kala-kala kita itu berasa kita sendiri, di kala-kala kita sedih, Tuhan ada bersama kita. Dan ini janjinya Tuhan, Tuhan melindungi kita. Mungkin ada juga yang khawatir tentang masa depan, ada yang khawatir papa mama di rumah banyak masalah di pekerjaannya juga. Jangan khawatir, karena ini janjinya Tuhan dalam hidup kita. Ingat, walaupun begitu banyak yang mungkin against us, yang mungkin tidak seperti yang kita inginkan, tetapi ingat kalau Tuhan beserta kita, siapa yang jadi lawannya kita? Kalau Tuhan ada sama kita nggak perlu takut. Karena Tuhan yang setia, yang nggak pernah mengingkari janjinya. Dan itu juga yang Tuhan katakan kan sama Yakub, kalau Tuhan tetap melakukan apa yang dijanjikan. Apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupmu adik-adik, ingat hal-hal itu kembali. Dan Tuhan masih akan tetap melakukannya, menggenapi apa yang Ia janjikan. Nah adik-adik, yuk kita saat ini kakak mau ajak kita semua taruh semua beban permasalahan kita ke hadapan Tuhan. Taruh semua perasaan yang hari-hari ini menghimpit kita, perasaan mungkin takut, perasaan bimbang, perasaan yang membuat kita itu kehilangan damai sejahtera. Yuk kita sama-sama nyanyikan, nanti kita bawa semua perasaan ini ke hadirat Tuhan. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Tuhan, Kau melihat Tuhan setiap anak di tempat ini yang membawa permasalahannya Tuhan, yang membawa hatinya ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, jamah setiap anak-anak ini ya Bapa, jamah setiap pribadi Tuhan. Engkau gantikan Tuhan segala perasaan gelisah, segala perasaan ketakutan, kekhawatiran apapun itu Tuhan yang merebut damai sejahtera itu Tuhan, Kau gantikan dengan damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Janji-Mu itu ya dan amin, bahwa Engkau menyertai Tuhan setiap dari mereka, sekalipun mereka tidak bisa melihatnya, tapi biarkan hadirat-Mu itu mereka rasakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami materaikan firman hari ini di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setiap hari